Owning Jeep Wrangler Unlimited Sahara tahun 2020, apa rasanya? Bagaimana caranya? Cari tahu di sini bersama saya Ed di Forestville. Ya, jadi hari ini kita memiliki unit hebat kita yang sangat spesial ya, sangat ikonik, sangat membuat emosi kita dan juga kebanggaan kita itu menjadi tersentuh ya. Ya, di belakang saya ini adalah unit baru kita di Forestville, yaitu Jeep Wrangler Unlimited Sahara ya. Jadi ini unit yang luar biasa dengan warna firecracker red. Mobil ini sendiri diregistrasi pada tanggal 17 Juli tahun 2020 ya. Jadi pada saat ini mobil ini telah berada di usia 5 tahun. Tapi yang seperti yang kita tahu, Jeep itu ini ya, salah satu mobil yang sangat ikonik dan juga everlasting ya. Dia memiliki bodi yang dipertahankan dari awal ya, dari dulu masa zaman Perang Dunia Kedua ya, di tahun 1947 atau 41 itu, sampai sekarang bodinya ini masih dipertahankan bentuknya. Mobil ini sendiri, unit kita kali ini sudah memiliki kode bodi JL ya, jadi merupakan platform bodi yang terakhir dari Jeep. Belum ada perubahan dari tahun 2019 ya. Sekarang kita sudah dari tahun 2025 masih menggunakan kode bodi JL untuk Jeep itu sendiri ya. Nah, kalau kita lihat mobil ini di unit kita kali ini memang luar biasa ya, luar biasa perfect, dengan ditenagai mesin 2000 cc ya, 2.0 liter, di mana memiliki tenaga 268 brake horsepower dan juga sekitar 400 Newton meter torsinya ya. Jadi unit ini memang unit kita yang luar biasa. Kita mendapatkan kedatangan unit yang memang sangat diidamkan juga untuk bukan hanya pria namun juga wanita ya, karena terus terang istri saya sendiri pun dan anak saya ada yang kecil, cewek dan cowok, sangat suka dengan unit kita yang kali ini ya. Jadi memang unit ini unit yang luar biasa. Warnanya sendiri untuk unit kita kali ini adalah firecracker red ya, disebutnya oleh Jeep. Jadi warna merah yang seperti api menyala, seperti api petasan ya. Jadi memang luar biasa. Oke, sedikit dengan mengenai mobil Jeep itu sendiri ya, dengan kode bodi JL ini mungkin kita akan bahas dari sisi eksteriornya itu sendiri ya. Jadi dari sisi eksteriornya memang ini sudah dilengkapi dengan LED light ya di bagian depannya. Jadi kalau yang sebelumnya di kode bodi JK ya, dia masih menggunakan halogen. Nah, sekarang yang sudah di kode bodi JL ini sudah menggunakan LED light ya. Lalu yang juga sangat menarik adalah untuk dari sisi over fendernya ya. Nah, over fendernya ini sendiri juga sekarang dilengkapi dengan lampu ya, yang berfungsi sebagai DRL. Jadi day running light-nya juga nyala di sini, dan juga lampu sen ya. Jadi yang bawah ini adalah DRL, yang bagian atas adalah lampu sen ya. Tentunya satu hal yang sangat ikonik untuk yang stock unit ya, kalau Jeep yang belum dilakukan modifikasi adalah bumpernya ya. Jadi bumpernya ini memang yang sangat menonjol, yang luar biasa besarnya ya. Jadi sifatnya bumpernya ini memang
berbahan plastik ya, jadi memang harus berhati-hati karena kalau sampai terjadi accident gitu ya, memang akan lebih susah untuk melakukan perbaikannya ya. Nah, unitnya sendiri so far masih sangat baik dari sisi bumpernya, tidak ada ini ya, tidak ada luka. Nah, di sisi bumper ini kita juga mendapatkan fog light ya. Jadi fog light, kalau nggak salah warna fog lightnya pun warna putih, nanti kita coba nyalakan ya. Jadi 3 lampu ini di 3 titik terpisah ini, kalau nyala memang membuat wibawa Jeep ini menjadi lebih keluar lagi ya. Itu yang luar biasa dari Jeep kita ya. Nah, tentunya untuk unit kita, karena unit kita ini adalah trim Sahara ya. Jadi Sahara Jeep Wrangler Unlimited ya. Nah, untuk trim Sahara sendiri, karena memang trim Sahara merupakan trim yang didesain untuk lebih city friendly ya. Jadi kalau kita di dalam perkotaan, nah mobil inilah yang bisa digunakan kayak untuk menjadi daily driver ya. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan Jeep yang trim Sahara ini untuk betul-betul setiap hari ke kantor, jadi pulang pergi atau melakukan penjemputan anak. Nah, itu bisa menggunakan yang trim Sahara. Kenapa? Karena memang kalau secara speknya ya, dia dilengkapi langsung dengan stok wheel ya, atau roda yang merupakan HT ya, dia highway terrain. Jadi konfigurasinya adalah 18 inci dari sisi velgnya, lalu jadi 255/70 R18 ya. Jadi 18 inci dari sisi velgnya, 70 cm ketebalannya, dan 255 cm untuk bagian ininya ya, yang diameter rodanya yang menapak ke tanah ya. Jadi mobil ini sangat nyaman dan juga tidak terlalu berisik ya kalau kita gunakan untuk sehari-hari. Karena saya sendiri sudah menggunakan mobil ini sekitar 600 hampir 700 km ya. Jadi unit kita ini kita pakai untuk demo dan juga untuk saya jemput anak gitu ya. Memang sangat nyaman ya. Dan kita coba di freeway sangat stabil juga, karena memang didesainnya untuk trim Sahara ini memang untuk yang city road ready gitu ya. Itu lebih nyaman. Jadi itu yang dari sisi eksterior. Tentunya ini dilengkapi dengan emblem ini ya, Trail Rated 4x4 ya. Mobil ini trim Sahara ini juga dia konfigurasinya bisa dua roda ataupun 4 roda gitu ya. Jadi kalau secara umum biasanya orang akan memasukkan di 2 roda, tapi kalau pada saat kita memang butuh ke medan yang lebih berat, tanjakan yang licin gitu ya, itu bisa dimasukkan ke 4 4x4-nya ya, all wheel drive-nya ya. Ya, jadi ada tuas, nanti kita akan perlihatkan di dalam. Kalau pada saat posisi 2 roda itu dia penggerak belakangnya. Jadi yang melakukan pergerakan push bodinya itu adalah dari sisi roda belakangnya. Jadi ada crankshaft yang melakukan koneksi terhadap mesin di depannya. Oke. Dari sisi samping ini memang luar biasa. Dari sisi samping tidak terlalu bagaimana. Tentunya ini ya, dipertahankan sekali keunikan dari sisi pintu ya, bentuknya ya. Lalu spion. Nah, spion ini juga menarik karena spionnya besar ya. Spionnya besar tapi dia sifatnya tinggi ya. Nah, ini lalu ada semacam kayak pembatas untuk membuat spion ini itu bisa melihat lebih jauh lagi ya. Jadi di bagian kecil ini sebetulnya dia cembung untuk memberikan
pandangan lebih luas ke area sampingnya. Nah, yang menarik juga ini spion memang tidak otomatis ya jika tidak ada retractable spion atau mirrornya ya dari dalam. Jadi ini masih harus pakai manual dan berat sekali. Ini harus berat sekali. Ini harus pakai 2 tangan. Ya, tapi so far seharusnya ini tidak terlalu mengganggu ya, tidak perlu dilakukan retract walaupun pada saat kita parkir ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini over fendernya itu memang besar ya, itu hampir sama dengan spion itu sendiri. Dan kalau di trim Sahara ini juga yang menarik adalah ada ini ya, footstepnya ya, secara original. Jadi tanpa kita perlu menambahkan aksesoris, dia sudah ada footstepnya. Jadi footstep ini juga tidak terlalu jauh ya ininya dari spion. Jadi spionnya ini sebetulnya tidak terlalu mengganggu, tidak perlu dibuka dan tutup pada saat kita parkir seperti itu ya. Dari sisi samping ya ini ada easy aksesnya, jadi kita tinggal masukkan tangan untuk membuka mobil kita itu sendiri, atau kita tinggal pencet satu tombol untuk melakukan penguncian ya. Pintu ini sama seperti Jeep yang sebelumnya, ini bisa dibuka bautnya, dan pintu ini bisa dicopot. Oke. Dari sisi belakang sebetulnya tidak ada yang banyak berubah dari Jeep yang sebelumnya, cuman mungkin untuk dari sisi ini ya, penutup ataupun bagian belakang ini ya. Nah, ini itu sendiri masih sama seperti sebelumnya. Ini yang tipenya adalah hardtop 3 piece ya. Jadi hardtop ini bisa dilakukan pencopotan, jadi betul-betul terbuka, namun memang harus menggunakan tools ataupun screw yang ada di dalamnya. Nah, selain itu adalah ini untuk dari sisi fuelnya, ini tidak ada penguncinya. Penguncinya itu ada di dalam ya. Jadi yang cukup unik adalah pada saat kita mau melakukan pengisian bensin, berarti kita harus melakukan menggunakan kunci ya, kunci untuk membuka kap ataupun ini ya, putaran bensin yang di dalam. Karena kalau yang luar sebetulnya tidak ada kuncinya, dia tinggal buka tutup seperti itu. Untuk dari sisi belakang sendiri ini juga menarik, yaitu untuk dari sisi lampunya ya. Lampunya ini sudah LED juga, jadi dia ada lampu remnya di samping luar, lalu ada sen di dalam, dan lampu mundur ya di dalam satu kotak seperti ini. Lalu untuk dari sisi ban serep, nah ini ban serep yang masih sangat baru ya, masih ada trim marknya, belum pernah dipakai ya. Itu ada di belakang. Kamera yang memang sangat jernih ya. Ini kameranya ada di bagian belakang seperti ini ya. Lalu kita ada lampu rem juga di atas ya. Ya, itulah dia mungkin yang dari sisi eksteriornya memang sangat sangat dipertahankan kejipannya ya. Itu yang luar biasa. Mungkin mari kita coba bagaimana sensasi mengemudinya dari mobil ini. Let's go. Ya, mari kita coba bagaimana rasa berkendaranya. Oke, let's go. Oke, kita perlu isi bensin. Sekalian kita menuju ke pom bensin. Oke. Ya, jadi mobil ini tinggi ya. Memang sangat tinggi karena memang didesain walaupun trim Sahara, tetap dia sangat tinggi ya. Untuk dari sisi ground clearance dan juga posisi berkendaranya pun juga tinggi dan cukup tegak ya. Nah,
Dari sisi rasa berkendaranya sendiri itu memang khas Jeep ya, dia yang surprise ini memang karena mobil off-road ya, seharusnya memang cukup goyang, tapi untuk Jeep yang kode body JL ini surprisingly tidak terlalu goyang lah ya. Dia jadinya cukup stabil. Jadi kalau di kecepatan tinggi pun di Singapura 90 km, 100 km itu masih sangat-sangat nyaman untuk dikendarai. Dan bahkan terkadang kalau mungkin kita ke Malaysia gitu ya, itu mungkin untuk mobil ini bisa disetir. Jadi previous ownernya pernah cerita dia pernah setir sampai di angka 150 km per jam, dan itu masih cukup stabil menurut beliau ya. Walaupun memang kembali ini kan memang mobil off-road yang didesain atau di repurpose gitu ya untuk di jalanan ya, jadi tidak disarankan untuk memang terlalu cepat. Tapi sangat mumpuni. Jadi kalau kecepatan 90-100 itu betul-betul sama seperti dengan kendaraan biasa ya. Dan yang luar biasa karena ini dilengkapi dengan turbocharge-nya dari Jeep ya. Walaupun dia hanya 2 liter ya, 2000 cc, tapi memang mobil yang sangat agile, dimana 0 sampai 100 km per jam itu dicapai hanya dengan 7,3 second ya, berdasarkan speknya. Nah itu yang saya sendiri kalau kita coba ya sedikit. Wah, memang luar biasa. Tenaganya itu ada terus, mengisi terus ya, karena torsinya tadi itu yang juga besar ya, 400 Nm. Jadi mobil ini kalau kita ajak untuk naik ke genting atau ke tempat-tempat yang memang tanjakannya banyak, itu memang akan sangat mudah dilahap oleh mobil ini ya. Di luar itu, kalau dari sisi kita berkendara sebagai pengemudi, memang awalnya pada saat kita belum pernah punya Jeep ya, terusnya kita coba untuk naik Jeep dan setir Jeep pertama kali, memang sepertinya mobil ini itu sangat mengintimidasi ya, karena kelihatan besar sekali gitu. Kelihatannya juga lebar karena yang tadi over fendernya itu ya sangat besar. Nah, tapi ternyata pada saat kalau kita sudah setir gitu ya, sekali saja gitu, pada saat kita baru coba mungkin sekitar 5 menit gitu ya, ternyata mobil ini kurang lebih aja sama dengan SUV lain sebetulnya, tidak yang terlalu lebar seperti apa. Dan yang menariknya adalah seperti barusan saya melakukan ini ya, turn around ya, jadi mutar, itu radius putarnya pun tidak terlalu besar, dan itu yang memang surprisingly membuat mobil ini itu menjadi satu mobil yang sangat mudah kalau kita gunakan untuk sehari-hari pun ya. Itu yang luar biasa. Ditambah lagi dengan ikoniknya itu, jadi sangat cocok untuk Anda yang memang berjiwa dinamis gitu ya, berjiwa yang memang memiliki karakter banget. Ini memang bisa menjadi mobil harian Anda. Ini luar biasa untuk terutama unit kita yang trim Sahara ini ya. Untuk dari sisi dashboard ya, ini normal aja ya, masih ada analognya sebelah kanan kiri untuk RPM, sebelah kanan untuk kecepatan. Lalu di tengah ada panel digitalnya yang memang sangat banyak informasinya, dan juga ada banyak setting yang kita bisa lihat baik dari sisi off-road ya, berapa tekanan ban gitu ya, kemiringan mobil. Nah itu semua bisa dilihat di sisi panel tengah digital ini, fuel consumption. Lalu kita bisa setting juga speed limiter gitu ya, apakah kita mau hanya dengan warning dengan visual ataupun audio. Nah itu bisa disetting semua dengan di digital panel ini sendiri.
Dari sisi AC di depan, AC-nya sendiri sudah dual zone ya, karena ini memang tetap mobil ini tuh merupakan mobil yang sebetulnya premium ya, memang kelasnya adalah kelas premium. Jadi sudah dilengkapi dengan dual zone, kanan dan kiri bisa di set untuk temperaturnya. Untuk belakang memang dia tidak bisa di set ya, tapi ada ventilasi belakang. Lalu untuk kelengkapan dari sisi wiper ataupun lampu semua bisa di set auto ya, semuanya sudah bisa di set auto. Ya, wiper, DRL semua itu nanti nyalanya secara auto. Ya, yang menarik lagi untuk dari sisi dashboardnya, ini memang ini tetap merupakan mobil off-road ya, dan dia didesain itu memang anti air semua. Jadi kalau dilihat ini tetap seharusnya ini kulit ya, dia bahannya soft touch dengan stitch yang mantap gitu ya. Nah, tapi ini di bagian tengah konsol ini semua dilapisi seperti rubber material ya, yang jadi pada saat kalau teman-teman gitu ya ke Malaysia mungkin ya, ini dibuka semua hujan gitu, nah itu sudah anti air. Ini udah betul-betul anti air semua ya untuk dari sisi interiornya ya. Ventilasi AC pun ini juga sangat menyenangkan, bisa dibuka tutup untuk dua arahnya ya, jadi sangat fleksibel untuk dari sisi ventilasi AC ini, dan dia benar-benar bisa ditutup rata gitu ya. Untuk pengemudi ada dua, bulat kanan kiri normal. Penumpang sebelah kiri juga ada dua yang sifatnya sama, konfigurasinya adalah bulat normal ya. Nah, lalu mobil ini sendiri secara heads up unit display-nya ini 8 inci, dilengkapi 8 inci head unit ya, yang dimana semuanya dapat dikonfigurasikan dengan touchscreen dan cukup lengkap ya, baik dari sisi navigasi. Jadi sudah ada GPS-nya juga sebetulnya mobil ini, jadi bisa langsung dimasukkan alamat gitu ya di sisi navigasi di head unit ini sendiri. Lalu juga sudah ada banyak apps termasuk aplikasi untuk mendukung pada perjalanan Anda maupun off-road Anda gitu ya. Jadi ada off-road page-nya juga, ada bisa projection manager juga dari handphone ya masuk ke dalam head unit ini. Ada app manajernya. Untuk backup kameranya ini yang wah luar biasa ya. Ini bisa seperti nonton apa ya? Nonton high definition movie sih ini. Ini betul-betul kualitas backup kameranya ini yang di belakang ini memang luar biasa ya. Kualitas backup kameranya ini sangat-sangat baik, sangat-sangat high definition, dan ini sangat-sangat membantu teman-teman pada saat berkendara ya. Itu yang memang luar biasa dari sisi mobil Jeep ini ya. Kita belok dulu, masuk dulu, kita coba untuk tanjakan-tanjakan dan turunan ya, kita biar bisa merasakannya ya. Nah ini ada semacam getaran-getaran. Nah itu memang masuk ke kabin getarannya, karena tetap ya ban ya besar dan ban off-road ya, jadi tetap bergoyang. Wah ini kalau goyang seperti ini ya terasa sih goyangannya kanan kiri ya, tapi tetap dengan karakter yang diberikan oleh Jeep ini tetap terasa nyaman ya. Itu yang luar biasa dari Jeep ini ya. Nah untuk unit kita sendiri kita sudah melengkapi beberapa aksesoris tambahan ya. Dari sisi putaran-putaran ini kita tambahkan semacam aksesoris pendukungnya untuk putarannya agar lebih matching juga dengan warna eksterior mobil ini ya, merah.
Lalu karena satu hal yang memang Jeep ini terkenal adalah sangat sedikitnya kompartemen ataupun tempat untuk peletakan barang ya. Jadi memang ada banyak kompartemen yang ditambahkan di sisi unit kita kali ini yang sifatnya untuk membantu teman-teman ya untuk menaruh barang ya. Jadi ada kompartemen di bagian tengah konsol sini, lalu di bagian handrest atau isi di tengah yang ini ya, untuk di bawah handrest ini. Lalu di bagian penumpang ya, di passenger yang sebelah kiri ini juga kita berikan kompartemen tambahan agar teman-teman bisa melakukan menaruh barang-barang lebih mudah ya, untuk dari sisi mendukung proses berkendara di Jeep kita ini ya. Selain itu, oh ya, karena di depan ini sebetulnya kalau dari sisi map light itu dia tidak dilengkapi. Nah, ini ditambahkan juga map light tambahan sendiri sih. Ini yang bentuknya normal aja, ini bisa di charge. Nah, ini juga sangat membantu pada saat malam hari ya, ini untuk melihat kondisi interior ataupun ruangan di malam hari ya. Ini cukup terang juga, itu yang kita tambahkan. Di luar itu ya ada di tengah ya, konsol tengah ini di bagian penumpang belakang untuk menaruh cup holder ya, karena cup holdernya di bagian pintu tidak ada. Kembali karena desain dari pintu ini dia memang dibuat sedemikian simpelnya oleh Jeep agar bisa tidak ribet pada saat buka ya, bukaannya juga. Jadi pintunya tidak terlalu berat. Di sisi pintu hanya as simple as tombol untuk melakukan pengaturan mirror ya, mirror kanan kiri aja, tidak ada retractable, hanya mirrornya saja, dan juga central lock ya, central lock di sisi pintu pengemudi dan pengendara dan juga passenger di sebelah ya. Kalau di belakang malah tidak ada apa-apa sama sekali, karena untuk dari sisi power window-nya itu disentralisasi di dashboard tengah ya. Jadi dashboard tengah ini yang dia sifatnya malah untuk membuka kaca ya sebelah kanan kiri ya. Jadi dia di sini bentuknya. Sambil saya ya, jadi di bawah sini. Dan yang menariknya juga dari power window-nya, memang dia untuk turun, untuk dari sisi penumpang depan ya, itu memang bisa auto untuk turunnya, tapi untuk naiknya masih manual, jadi harus ditahan dia. Sifatnya harus ditahan di power window button tersebut ya. Jadi ini memang sangat menarik. Memang untuk yang trim Sahara ini itu tadi ya, untuk kalau kita berbicara trimnya Jeep ya, Jeep Wrangler ataupun ya Jeep Wrangler ya, itu memang ada yang trim sport, itu yang paling rendah. Sahara itu yang untuk city car-nya ya. Lalu Rubicon itu yang paling terkenal ya, untuk teman-teman semua pasti selalu dengar Rubicon gitu ya. Nah, untuk yang membedakan antara Sahara dan Rubicon, salah satunya adalah tadi ya, untuk bannya itu sendiri secara stok atau bawaan dari pabriknya itu, Sahara dilengkapi HT ya, highway terrain. Tapi kalau Rubicon itu harusnya AT dia, all terrain ya. Jadi dia lebih berisik sifatnya, tapi lebih off-road ready. Dan salah satu hal yang membedakan lagi di sisi tengah konsolnya ini ya. Jadi Sahara memang tidak ada kelengkapan untuk open differential lock-nya ya. Jadi untuk differential lock-nya tidak bisa dibuka, dan auxiliary button-nya juga tidak disediakan secara standar ya. Kalau Rubicon dia ada. Itu aja yang membedakan. Tapi dari sisi transmisi, transmisi ini ya, otomatisnya ataupun transmisi untuk dia pengaturan 2H, 4H auto atau 4H
sampai ke 4L ini sama ya. Jadi mobil ini tinggal dimasukkan saja ke 4H, dia langsung berubah konfigurasinya menjadi 4x4 ya. Nah, itu yang mungkin yang sedikit membedakan dari sisi trim Rubicon dan Sahara. Jadi itu yang kita lihat ya. Jadi tadi yang saya selain itu, untuk dari sisi pandangan keluar itu memang ininya ya, kacanya itu memang tidak terlalu besar, memang terlihatnya dari luar karena dia sifatnya tegak ya, sangat tegak. Tapi sebetulnya kalau sudah terbiasa ini sangat nyaman ya untuk melihat karena dia posisinya tegak gitu ya. Ini kita seperti melihatnya itu kayak tidak ada kaca gitu ya, jadi langsung terlihat keluar plong gitu ya. Lalu window kanan kiri ini pun ya terlihat tidak terlalu besar, tapi dia keuntungannya adalah pada saat kita buka kacanya itu sebenarnya bisa full ya sampai bawah. Jadi itu yang kita bisa bermanuver melihat keluar itu juga sampai mengeluarkan tubuh itu juga mudah ya di mobil ini. Ya paling itu dari sisi kita posisi berkendaranya nyaman. So far saya bawa harian juga ini sangat menyenangkan, tidak ada kendala untuk kita bawa harian. Mungkin fuel consumption-nya aja ya, memang mobilnya mobil ini ya, mobil berat ya, di atas 2 ton. Nah, ini fuel consumption sebetulnya kalau expressway itu kita bisa mendapatkan di angka 110 itu mudah ya, 110, 111. Tapi kalau memang kita stop and go, kita cuman di area-area dimana kita tinggal gitu ya. Nah itu memang mungkin 1718 ya. Jadi kalau kita average gitu mungkin di 19 untuk kita menggunakan di pemakaian harian ya. Ya, jadi itu yang kita rasakan dari luar biasanya mobil ini. Tetap setiap kali saya menyetir mobil ini, senyum ini tidak pernah hilang. Karena kita tahu kita di dalam mobil yang sangat spesial, sangat memberikan emosi positif ya terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan ya. Jadi orang-orang kalau kanan kiri melihat mobil itu pasti melirik, tersenyum gitu ya, karena karakter yang dibawa memang luar biasa dari mobil Jeep ini. Ya, lanjut kalau kita di belakang, memang belakang itu so far saya sudah gunakan juga untuk membawa istri saya yang sedang hamil ya, hamil besar lagi ya, ini hamil 8 bulan, dan anak-anak saya masih sangat kecil ya, satu itu 3 tahun. Nah itu memang naik turunnya itu menjadi satu hal yang olahraga tersendiri seperti itu ya. Jadi harus memang ada effort untuk naik turunnya, walaupun tetap bisa dilakukan karena saya sudah membuktikan sendiri dengan istri yang hamil 8 bulan dan juga anak 3 tahun ya. Itu tetap bisa, tetap menyenangkan, walaupun memang kursi belakangnya ini bukan yang sangat nyaman bisa dikonfigurasi sender ke belakang gitu ya. Ini memang sifatnya dia lebih tegak, lalu penahan di area paha ya itu juga tidak yang panjang gitu ya, ini yang pendek ya. Tapi tetap istri saya dia selalu memberikan feedback yang dia bilang tetap nyaman, tetap hebat mobilnya, tetap memberikan kesenangan tersendiri ya. Itu yang memang luar biasa dari unit ini kita kali ini. Mungkin sebelum kita lanjut, ini saya memang harus share juga beberapa hal yang memang kalau dari sisi unit kita yang ada di Forest Wheel ini ya, ada hal yang tidak sempurnanya. Pertama adalah tadi untuk dari sisi
windshield ya, itu ada sedikit stone chip ya, stone chip yang crack ya. Nah itu memang harus nanti diperbaiki. Untungnya untuk dari sisi windshield ya itu sangat mudah diperbaikinya melalui insurance, dan dia tidak mengambil jatah NCD atau no claim discountnya dari insurance Anda ya. Jadi itu nanti dengan mudah tinggal diklaim ke insurance. Dan di bagian pilar A ini di sebelah kanan memang ada semacam factory defect ya. Ini sudah dicek ke Capella Auto juga sebelumnya oleh previous owner. Disebutkan bahwa memang ini semacam manufacturing defect pada saat saya kurang tahu ya, painting ataupun apa ya. Ya intinya itu dari factory defect, jadi seperti ada bergeronjol gitu ya di pilar A nya ini, lalu tertutup oleh original paint-nya dia gitu ya. Jadi itu dua hal yang mungkin tidak sempurnanya dari mobil ini ya. Tentu ada wear and tear sedikit ya untuk lecet sedikit karena pemakaian 5 tahun ya dari previous owner-nya. Kita tidak perbaiki karena itu kembali nanti kebutuhan dari customer ya, apakah mau dilakukan painting keseluruhan, walaupun sayang ya karena ini standar originalnya dia ya untuk dari sisi paintingnya ya. Itu jadi hal-hal yang kurang sempurnanya sedikit di sisi unit kita kali ini. Oke. Nah, ini kita coba isi bensin. Ya, jadi demikian dari sisi eksterior dan interior ya dari sisi mobil Jeep kita ini. Nah, bagaimana cara memiliki mobil ini? Mobil ini sendiri kita jual di angka 158.800 ya, Singapura dolar. Jadi ya itu teman-teman perlu mempersiapkan 40% down payment-nya ya, sekitar 63 ribuan. Jadi loan-nya sekitar 95.280 ya. Dan insurance tergantung dari NCD persentase yang teman-teman miliki. Mungkin itu akan berada di angka 1.500 sampai 2.200 ya, antara itu untuk insurance-nya. Jadi itu hal-hal yang perlu memang persiapkan untuk memiliki mobil ini ya. Nah, kembali tapi berita yang kurang baiknya adalah mobil ini juga sudah laku ya teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman menginginkan mobil ini mungkin tidak bisa untuk saat ini karena sudah laku dan dibeli oleh customer kita, dimana besok kita melakukan handover dari mobil ini ya. Oke. Mungkin segitu dulu dari sisi unit yang memang luar biasa yang kita miliki ya kali ini. Ini memang unit yang sangat-sangat menyenangkan, unit yang sangat-sangat memberikan pengalaman yang berkarakter ya, pengalaman yang memang luar biasa dari sisi kepemilikan dari mobil yang sangat ikonik ini. Oke, segitu dulu. Jadi ditunggu kembali unit-unit hebat kita lainnya di Forest Wheel, dan terus bersama saya Edward dari Forest Wheel atau Ed dari Forest Wheel. Salam sukses untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan mobil impiannya selalu untuk keluarga. Sampai jumpa.